Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, la haula wala quwata illa billah. Sahabat sejati yang Allah muliakan, beriring dengan suara gemericik hujan yang sahdu, saat ini saya sedang berada di majelis zikir Cermin Hati di Cimaung, Purwakarta. Di tempat inilah saya serasa menemukan diri saya kembali. Saya merasa terlahir kembali sebagai orang yang berbeda dari sebelumnya. Cara pendidikan formal, mungkin pendidikan saya sudah tamat, tapi ketika kembali ke sini, saya seolah-olah baru menjadi anak TK yang belum tahu apa-apa, yang belum mengenal apa-apa, dan belum bisa apa-apa. Disinilah kemudian saya diajari merangkak, berdiri, dan insya Allah kemudian berjalan oleh Pangarsa Guru untuk menata hati, karena secara lahir, secara fisik, secara jasmani mungkin usia saya sudah lumayan, sudah kepala 4, tapi secara batin, secara ruhani, mungkin usia ruhani saya, usia batin saya baru masih kanak-kanak, bahkan mungkin baru tingkatan SD atau SMP. Ruhani selama ini mungkin kita sering abai. Kalau pendidikan jasmani kita disekolahkan dari mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah dan sarjana. Tapi batin kita hampir tidak pernah disekolahkan. Batin kita hampir tidak pernah dididik. Batin kita, ruhani kita hampir tidak pernah digembleng untuk bagaimana caranya menjalani hidup. Mungkin kita pandai matematika, mungkin kita pandai bahasa Inggris, mungkin kita pandai biologi, mungkin kita pandai sejarah, tapi kadang kita lupa, kita bahkan tidak mengenal siapa diri kita. Pernahkah kita bertanya siapa diri kita? Sangat jarang orang yang mencoba mengenali dirinya. Padahal man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenali dirinya, niscaya dia akan mengenali Tuhannya, mengenali Rabbnya. Dan disinilah saya mencoba menemukan diri saya yang selama ini tertimbun oleh berbagai bisingnya kehidupan, yang mungkin tertutup oleh ramainya keinginan, yang kemudian hilang ditelan berbagai kesibukan, berbagai kepentingan. Dari sini saya belajar merangkak lagi, belajar berdiri lagi, belajar berjalan lagi dengan tuntunan dan bimbingan dari Pangarsa Guru. Dan alhamdulillah sedikit demi sedikit saya menemukan di siapa saya dan hendak kemana saya, sehingga kemudian saya bisa menatap dan menjalani kehidupan ini dengan lebih jelas, lebih nyata, bahwa sekarang saya ada di mana dan kelak suatu hari saya akan kemana, serta bekal apa yang harus saya siapkan. Disinilah kemudian Pangarsa Guru mendidik kami, para ikhwan dan akhwat, untuk belajar menata hati, agar kemudian kita bisa membaca tanda-tanda, membaca kehidupan ini dengan lebih bijak, dengan lebih pandai, dengan lebih cerdik. Karena kehidupan ini, pelajaran yang kita hadapi jauh lebih pelik dari sekedar kita menghitung atau belajar matematika, jauh lebih rumit dari sekedar rumus-rumus kimia, jauh lebih susah dari sekedar menghafal bahasa Inggris. Pelajaran kehidupan tidak pernah berhenti dan hampir dan pasti tidak akan ada endingnya. Pelajaran kehidupan adalah bagaimana kita kemudian bisa menjalani hidup ini dengan sadar dan sabar. Pelajaran kehidupan adalah bagaimana kemudian kita bisa mensyukuri
apa yang ada pada kita dan tidak larut ketika apa yang luput dari kita. Pelajaran kehidupan adalah bagaimana kita menata hati kita untuk bisa mengerti orang lain, bukan hanya ingin dimengerti orang lain. Pelajaran kehidupan adalah bagaimana kita menghormati orang lain, bukan mengharapkan hormat dari orang lain. Pelajaran kehidupan adalah bagaimana kemudian kita bisa menolong orang lain, bukan hanya sekedar ingin ditolong orang lain. Pelajaran kehidupan adalah bagaimana agar kita berguna bagi orang lain, bukan hanya kemudian kita bergantung pada orang lain. Pelajaran-pelajaran ini mungkin remeh kelihatannya, tapi sebenarnya tidak semua orang bisa mencapainya, bisa lulus untuk mempelajari perihal kehidupan ini. Bahkan tidak semua profesor mampu melakukannya, bahkan tidak semua orang pandai bisa menerjemahkan berbagai permasalahan kehidupan ini, dan bahkan di antara mereka ada yang gagal paham untuk memaknai kehidupan ini secara benar. Hati memang samudra yang tidak bertepi, yang di dalamnya ada selaksa ilmu, ada selaksa hikmah, ada selaksa rahasia yang jikapun kita selama hidup kita mungkin kita tidak akan pernah sampai untuk menyelesaikan semua pelajaran itu, tapi setidaknya kita bisa mengambil mutiara yang ada dalam samudra hati ini untuk kemudian kita ambil dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Belajar sabar pasti bukanlah hal yang mudah, belajar syukur pasti pun bukan hal yang gampang. Kemudian apalagi setiap hari kita bergaul, bersosialisasi, dan berinteraksi dengan berbagai orang, dengan berbagai lingkungan, dan dengan berbagai komunitas yang kemudian menuntut kita untuk bisa menempatkan diri kita sebagai orang sebagaimana sewajarnya, agar kemudian kita menjadi orang yang memiliki value baik di keluarga kita, baik di tempat kerja kita, baik di lingkungan kita. Sebagai anggota dari sebuah komunitas dan masyarakat, tentu kita harus menjadi sesuatu, harus menjadi bagian yang berkontribusi terhadap kebaikan dan kemaslahatan lingkungan dan umat. Disinilah saya benar-benar dididik dari awal, dari dasar, bahkan dari paling hal yang paling dasar sekalipun, dan dengan bahasa yang sangat sederhana, pangersa guru menerjemahkan pelajaran-pelajaran kehidupan itu, realitas kehidupan itu untuk bisa kami cerna dengan lebih baik, dengan lebih mudah. Bahasanya sederhana, tapi sebenarnya ketika saya bandingkan, ketika saya compare, ketika saya pelajari, apa yang disampaikan pangersa guru adalah pelajaran-pelajaran tingkat tinggi yang mungkin bukan dalam tingkatan strata 1, tapi mungkin S2 atau S3. Jadi saya sangat bersyukur dan beruntung bisa belajar dan mendapatkan pengajaran di sini, untuk kemudian insya Allah saya share dengan keluarga, dengan lingkungan, dengan masyarakat, untuk bagaimana kita bisa bersama-sama menerjemahkan realitas dan pelajaran yang kita hadapi dalam kehidupan ini dengan lebih bijak, lebih baik lagi, untuk kemudian kita tidak tenggelam dan tidak larut karena kita tidak mampu menerjemahkan realitas kehidupan dan pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya. Sekali lagi, belajar hati bukan perkara yang mudah, tapi itulah yang harus kita lakukan. Bahwa ada dalil yang menyatakan setiap gerak kita, setiap langkah kita, setiap apapun yang terlihat dalam gerak dan jasmani kita adalah gerak hati, maka tidak ada alasan bagi kita untuk kemudian untuk kemudian mengabaikan perihal hati. Hati menjadi sentral, hati menjadi pusat yang harus kita didik, karena hatilah yang merupakan objek dan subjek kita sebagai manusia. Manusia memiliki value, memiliki nilai yang tinggi karena dia bisa mengolah hatinya.
kalau sekedar mengelola insting, kalau sekedar mengelola rasa pikiran yang relatif terbatas, maka kita akan menjadi bingung, menjadi gamang, menjadi sempit dengan penatnya, dengan banyaknya, dengan berbagai gelombang permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan. Tapi dengan hati yang lapang, dengan hati yang tertata, dengan hati yang bersih, dengan hati yang selalu sadar kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan bisa memaknai berbagai hal yang kita hadapi dalam kehidupan ini dengan lebih arif dan bijaksana. Tentu kita senantiasa bermohon kepada Allah agar hati kita dimudahkan dan dibukakan untuk menerima setiap pemahaman dan pemaparan dari para guru, untuk kemudian dapat kita aplikasikan dalam kehidupan ini. Pelajaran hati pasti akan berlaku dan berguna dimanapun. Tidak ada satu tempat pun yang tidak menerima orang baik. Tidak ada satu tempat pun yang akan menolak kehadiran orang yang bermanfaat bagi lingkungannya. Jadi dengan hati yang baik inilah kemudian insya Allah jasad kita pun akan menjadi baik, tutur kata kita pun akan menjadi baik, pandangan mata kita pun menjadi teduh, apa yang kita sampaikan pun akan bermakna dan berguna bagi orang lain. Seperti itulah pelajaran hati. Dan sekali lagi kita harusnya tidak punya alasan untuk mengabaikan hati kita, karena apapun yang ada, apapun yang terlihat dalam gerak kita adalah gerak hati. Jasad kita hanyalah refleksi, proyeksi, dan cerminan dari apa yang ada di dalam hati kita. Ketika hati kita baik, maka akan baik pula jasad kita. Begitupun sebaliknya. Karenanya belajar hati adalah kebutuhan dan kewajiban kita sebagai manusia. Semoga malam ini dan sore ini saya akan mendapatkan tambahan ilmu dan pelajaran dari pemirsa untuk insya Allah saya aplikasikan dalam kehidupan. Billahi taufiq wal hidayah.